Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah, tentunya atas taufik serta kemudahan dari Allah kita mampu mengamalkan berbagai bentuk ketaatan, berbagai bentuk ibadah yang Allah perintahkan bagi kita. Dan puncaknya ibadah itu adalah ketika seorang hamba menunaikan haknya Allah, ketika seorang hamba senantiasa menjaga dalam hidupnya tujuan utama dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita ingatkan sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin bahwasannya tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hanya kita ibadahi. Kemudian juga tujuan Allah ciptakan kita adalah kita menolak, kita mengingkari semua sesembahan, mengingkari semua bentuk penyembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karena itu para muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita benar-benar yakin dan kita benar-benar faham kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus fokus bagaimana caranya ibadah ini dianggap ibadah oleh Allah. Kita harus mengetahui, harus mempelajari apa-apa yang membuat suatu ibadah dianggap suatu ibadah menurut hukum syariat. Dan mungkin di antara antum sudah pernah mendengar penjelasan bahwasannya sesuatu tidaklah disebut ibadah sampai sesuatu tersebut dilaksanakan atau dikerjakan di atas tauhid. Wa annal ibadata la tusamma ibadata illa ma'a tauhid. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sesungguhnya suatu ibadah tidak dianggap ibadah apabila sampai disertai dengan tauhid. Maka ibadah ini dianggap ibadah oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah itu dilandasi dengan pengikhlasan, kemurnian, atau ibadah ini dibangun di atas agama yang hanif. Al-Hanifiyah millatu Ibrahim. Agama yang hanif, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Anta budallaha mukhlishina lahuddin. Kita menyembah Allah dan memurnikan semua bentuk peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang didakwahkan oleh para nabi.
didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka memiliki tauhid. Mereka meyakini bahwasannya Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Pengatur rezeki, Allah itu mengatur segala urusan. Tetapi keyakinan ini belum menyelamatkan mereka dari peperangan, belum menyelamatkan mereka dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi tetap diutus, tetap mengemban risalah agar mereka semua mengamalkan makna la ilaha illallah, menafikan semua sembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Berarti dari sini ya, para muslimin dan muslimah, baik yang langsung ataupun yang menyaksikan kajian ini, kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah, Allah mengabulkan permintaan kita setiap harinya kita rutin membaca wa amalan mutaqabbala, amalan yang bermanfaat, maka perhatikan, ibadah itu harus dibangun di atas tauhid, dibangun di atas pemurnian, keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, ibadah ini harus dibangun di atas petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah ibadah ini diterima oleh Allah Jalla wa ala. Setelah seseorang beribadah di atas tauhid, kemudian ibadahnya dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia memunculkan, menumbuhkan sifat roja. Apa sifat roja, ikhwah? Berharap kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah hamba. Tapi yang harus dia lakukan pertama adalah ibadah ini harus di atas tauhid dan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dia memunculkan harapan ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti maknanya, ikhwah, orang yang tidak memenuhi dua syarat ini di dalam ibadah, maka dia harus berusaha, harus mempelajari bagaimana caranya terpenuhi dua syarat tadi di atas tauhid dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengatakan, kalau antum sudah sering ikut kajian Qawaidul Arba, kalau antum sering membaca matan Qawaidul Arba, kata Syekh di situ dikatakan, wa kama anna sholata la tusamma shalah illa ma'at taharah. Dan tidaklah salat itu dianggap sah kecuali dengan taharah, kecuali dengan bersuci. Begitu juga dengan ibadah. Jadi sesuatu tidak dianggap ibadah sampai pelakunya memurnikan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kita setiap bulannya di awal pekan kita mempelajari kitab tauhid. Ini adalah pelajaran yang agung, pelajaran yang mulia. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu untuk mempelajari haknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan mempelajari salat, mempelajari zakat, mempelajari puasa, kalau dibandingkan dengan mempelajari tauhid, itu lebih utama, lebih wajib mempelajari tauhid. Karena kita katakan percuma orang yang salat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia rukuk, sujud, salam, tapi dia tidak paham tauhid. Dia tidak paham itu syirik. Dia tidak paham mana itu istighosah yang benar dan mana istighosah yang salah. Maka ini berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, memberkahi usia kita untuk mempelajari haknya Allah ini, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak ada tujuan lain kita mempelajari ini semua, ikhwah. Tidak ada tujuan lain kita berpindah dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain kecuali kita berharap dua kaki kita ini menapaki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Ini puncak dari keinginan kita. Kita selamat di dunia dan Allah selamatkan kita di akhirat. Dan kita dimasukkan dalam jannahnya Allah. Salawat dan salam senantiasa mari kita sanjung agungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan berbahagialah orang-orang yang berusaha istiqomah di atas sunnah beliau, dan berbahagialah orang-orang yang mati di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian pembahasan berikutnya dari kitab tauhid, yaitu mengenal bentuk syirikan berikutnya, yaitu bab minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairah. Di antara perbuatan syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah. Pembahasan ini sama seperti isti'anah pada kajian kita sebelumnya di bulan yang lalu. Isti'anah artinya perbuatan meminta tolong, membutuhkan bantuan dari
asalnya meminta bantuan ini hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih rinci lagi adalah istighotsah. Yang dimaksud dengan istighotsah adalah meminta pertolongan dari suatu kesulitan. Meminta bantuan dari sebuah keburukan. Inilah yang disebut dengan istighotsah. Amalan istighotsah adalah amalan yang agung. Amalan yang mulia. Dan tidak diidentikan amalan istighotsah dengan orang-orang yang menyimpang dari jalannya Rasulullah atau jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istighotsah ini diamalkan dengan benar sesuai dengan hukum syariat, maka itu adalah ibadah yang mulia. Dan bagi para ikhwan, bagi para akhwat yang sudah belajar, yang sudah mengaji, jangan alergi dengan kata istighotsah. Langsung dikaitkan istighotsah berarti perbuatan orang-orang yang belum mengenal sunnah. Yang kita lihat adalah praktek bagaimana kaifiyah dalam melaksanakan istighotsah. Kalau istighotsah ini benar, ditujukan hanya untuk Allah, maka ini sangat dianjurkan. Bahkan hukumnya wajib bagi setiap orang untuk beristighotsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah embel-embel ataupun buntut dari amalan istighotsah tadi. Kalau di sana ada penyelewengan, penyimpangan dari jalan tauhid, maka ini yang disalahkan. Bukan berarti kita anti istighotsah. Bukan berarti kita anti isti'anah, bukan. Tapi yang dilihat adalah kaifiyah. Bagaimana cara mengamalkan dari istighotsah tersebut. Qala al-musannifu rahimallahu taala, berkata penulis di dalam kitab tauhid, babun minasyirki an yastaghitsa bi ghairillah aw yad'u ghairah. Di antara perbuatan syirik adalah beristighotsah kepada selain Allah atau meminta kepada selainnya. Qala Syekhul Islam, kemudian dijelaskan makna istighotsah adalah huwa talabul ghaus, yaitu meminta pertolongan dari keburukan. Inilah yang dimaksud dengan istighotsah. Izaratus syiddah, hilangnya kondisi yang buruk atau kondisi paceklik. Kal istinsari talabun nasar, dari bahasa Arab seperti istinsar itu artinya meminta pertolongan. Wal isti'anah talabul aun, dan isti'anah kita sering mengatakan isti'anah itu wazan dalam bahasa Arab artinya meminta. Isti'anah talabul aun, meminta bantuan. Ini yang dimaksud dengan isti'anah. Berarti simpelnya isti'anah dan istighotsah itu sama, ikhwah. Bedanya istighotsah ini lebih terperinci lagi. Meminta pertolongan, meminta jalan keluar dari keadaan yang buruk. Ini namanya istighotsah. Apa perbedaan istighotsah dengan doa? Wa qala ghairuhu, ada beberapa pendapat para ulama, al-farqu bainal istighotsati wad du'a, perbedaan antara istighotsah dan doa, annal istighotsata la takunu illa minal makrub. Istighotsah tidaklah dilakukan kecuali dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang mendesak. Wad du'a'u a'ammu minal istighotsah, sedangkan doa itu lebih umum dari istighotsah. Bahkan dalam kondisi tidak sulit pun seseorang dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai permasalahan tadi sendal yang putus, meminta kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah. Maka doa itu sifatnya lebih umum dibandingkan istighotsah. Li'annahu yakunu minal makrubi wa ghairihi. Terkadang doa itu baik dalam kondisi yang buruk atau tidak dalam kondisi yang buruk. Maka dari sini para ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini adalah setiap istighotsah itu pasti doa dan setiap doa belum tentu istighotsah. Karena istighotsah itu adalah bagian dari berdoa atau meminta kepada Allah. Kalamul muallif, perkataan penulis yang mengatakan perbuatan syirik adalah beristighotsah kepada selain Allah. Laisa bi'itlaqihi, tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak setiap perbuatan istighotsah kepada selain Allah ini hukumnya haram. Berarti ada di sana istighotsah kepada makhluk yang dibenarkan. Ada bentuk istighotsah kepada manusia, kepada orang-orang, dan ini hukumnya boleh. Sama seperti isti'anah yang kita jelaskan kemarin. Kita boleh minta bantuan kepada manusia, ya, minta bantuan kepada sesama kita, minta bantuan kepada orang tua, anak dan semisalnya, ini diperbolehkan.
Tapi asalnya isti'anah itu hanya kita minta kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu juga dengan istighotsah. Kalau kita dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi benar-benar genting, kita minta bantuan kepada teman, minta bantuan kepada orang lain, ini juga diperbolehkan. Tapi dengan syarat, diantaranya ikhwah, lianna talabal istighotsata man yaqdar ala izalatihi asyidda atau izalati syiddah laisa minasyirki. Jadi batasannya adalah meminta istighotsah kepada makhluk yang mampu untuk melakukannya, mampu untuk menghilangkan kondisi yang buruk tadi, ini bukan termasuk perbuatan syirik. Di Al-Qur'an ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Qasas, "Fastaghathahu alladziina syi'atu 'alal ladziina min aduwwih." Allah mengisahkan bagaimana Nabi Musa dimintai bantuan. Ketika salah satu dari rakyatnya meminta bantuan kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan dia dari siksaan Bani Israel atau dari tentaranya Fir'aun. Maka di situ istighotsah. Istighotsah artinya meminta bantuan kepada Musa alaihissalam. Dan Musa adalah seorang nabi. Dan prinsip kita Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun itu, seorang rasul, seorang nabi, kalau diminta mengerjakan sesuatu yang itu hanya haknya Allah, maka ini hukumnya adalah haram, tidak boleh dilakukan. Ini sudah menjadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalam perkara-perkara yang itu memang bisa dia lakukan, maka ini hukumnya menjadi boleh. Berarti jamaah, kita minta istighotsah kepada pemimpin, istighotsah kepada tokoh yang di sana dia ini mampu untuk menghilangkan keburukan tadi, ini hukum asalnya adalah boleh. Jadi apa saja kalau boleh kita simpulkan istighotsah yang haram, istighotsah yang tidak dibenarkan. Yang pertama adalah al-istighotsatu bil mayyit, beristighotsah dengan mayit, maka jelas ini tidak boleh. Meminta bantuan kepada mayit agar dihilangkan keburukan atau bencana, bala kepada mayit, siapapun itu, bahkan jenazahnya Nabi SAW, maka ini tidak dibenarkan. Ini tidak boleh dilakukan. Yang kedua, bil ghaib, al-istighotsatu bil ghaib, beristighotsah kepada orang yang tidak hadir. Orangnya masih hidup, tapi orangnya tidak mendengar apa yang kita minta. Bagaimana dia bisa mampu menghilangkan gangguan tadi kalau dia tidak mampu mendengar? Berbeda dengan melalui media, telepon dan yang semisalnya. Berarti dia tahu apa yang harus dia lakukan, maka ini hukumnya boleh. Tapi kalau orangnya tidak ada, tidak mendengar, kemudian kita memanggil-manggil namanya, meminta bantuan, maka disitulah adanya kemampuan yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alisallahu wassami, bukankah Allah itu Maha mendengar? Bukankah Allah itu Maha mendengar? Dan pendengaran makhluk itu terbatas. Mereka tidak mampu mendengar suara yang jauh, suara yang tidak jelas. Maka tidak boleh dilakukan ketika beristighotsah kepada orang yang tidak hadir atau orang yang tidak ada di hadapannya. Kemudian yang ketiga adalah al-istighotsah ila man la yaqdar alaihi illallah. Beristighotsah dengan makhluk yang tidak mampu melakukan sesuatu yang itu hanya haknya Allah. Ya, beristighotsah agar diturunkan hujan. Beristighotsah agar bala ini segera diangkat oleh Allah. Beristighotsah agar penunggu lautan, penunggu gunung tidak mengganggu orang-orang yang ada di sekitar atau rakyat yang ada di sekitar gunung atau lautan tersebut misalkan. Maka ini semua adalah haknya Allah Jalla wa'ala, maka tidak boleh beristighotsah dengan makhluk. Ya, karena ini semua termasuk perbuatan syirik. Maka dari sini ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini sangatlah jelas bahwasannya istighotsah ini kalau itu kita berikan kepada Allah, maka ini adalah perbuatan yang mulia. Kemudian au yad'u ghairah, atau meminta kepada selainnya. Ad-du'a'u minal ibadah, meminta apabila diiringi dengan ta'zim, memuliakan, kemudian niat beribadah di dalamnya, maka permintaan ini hanya diberikan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan doa itu adalah ibadah. Kata Allah Jalla wa'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi Allah sangat suka kalau kita minta langsung kepada Allah. Tidak perlu melalui wasilah, tidak perlu melalui protokol, harus melewati mayitnya para aulia, tidak perlu. Tidak perlu melewati wasilahnya para kiai, orang-orang mereka yang telah meninggal dunia, tidak perlu. Segera kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan permasalahan menitip doa kepada orang yang masih hidup ini tidak dianjurkan dilakukan terus-menerus. Yang benar dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tadahkan tangannya, dia puji Allah, kemudian dia beristighfar, bersolawat kepada Nabi, kemudian dia minta apa yang dia inginkan. Jadi tidak sedikit-sedikit, akhi doakan ana. Ustaz tolong doakan ana. Setiap hari ketemu minta doa seperti itu. Kenapa dia nggak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak minta langsung kepada Allah? Karena Allah sangat suka dengan hamba-hamba yang langsung minta, langsung berdoa kepada Allah. Maka langsunglah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semakin sering kita berdoa, maka kita terhindar dari sifat orang yang dibenci oleh Allah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang jarang, yang enggan dari meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan dihina. Nauzubillah min dzalik. Maka jangan bermalas-malasan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah. Kemudian innad du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Wa du'a'u yanqasimu ila qismain. Doa itu artinya permintaan. Permintaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma yaqum ibadah. Wa hadza sarfuhu li ghairillah syirkun. Wa huwal mukirruna birrahbah warraghbah wal hubbi wat tadarru'. Kalau permintaan itu adalah sebuah ibadah, dia niatkan untuk menghinakan dirinya kepada yang dia minta, kemudian adanya harapan yang besar dari yang dia minta, maka ini adalah ibadah. Maka doa seperti ini tidak boleh dia lakukan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Ma la yaqa'u ibadatan fahadha yajuzu an yuwajjiha ilal makhluk. Adapun permintaan tadi, ajakan tadi bukan dalam rangka ibadah, tidak ada penghinaan diri, tidak ada pengagungan dari yang dia minta, maka ini hukumnya boleh meminta kepada makhluk. Contohnya apa? Meminta teman untuk hadir ke acara kita, meminta teman untuk memenuhi undangan kita, maka ini hukumnya boleh. Bahkan dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, man da'akum fa'ajibuh. Barang siapa yang mengundang kalian, maka hendaklah kalian penuhi undangan itu, ajakan itu. Jadi kalau ada yang meminta kalian untuk mendatangi hajat yang dia punya, hukum asalnya kita diperintahkan untuk datang, untuk hadir. Maka di sini tidak dianggap kita beribadah supaya dia datang sebagai tamu kita, tapi kita hanya sebagai meminta dia untuk hadir, ajakan seperti itu, bukan dalam rangka menyembah orang ini. Maka seperti ini hukumnya boleh ya ikhwah ya. Maka alhamdulillah begitu jelasnya kalau kita sudah belajar tauhid, benar-benar mempelajari mana itu yang boleh, mana itu yang tidak boleh, sehingga tidak muncul perbuatan tafrid, meremehkan ataupun ifrat, berlebih-lebihan dalam mengamalkan tauhid ini. Taib. Berkaitan dengan doa juga ikhwah, doa itu juga ada dua. Yang pertama adalah doaul mas'alah, doa masalah. Huwa talabun ma yanfa'ad da'i min jalbin naf'in au kasfid durrin. Adalah permintaan seseorang agar diberikan manfaat atau dihindarkan dari mudarat. Maka ini adalah doa masalah. Ini doa ini tidak ada tata cara khusus dalam berdoa. Jadi kalau kita dalam kondisi yang sulit meminta bantuan, segera minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan doaul mas'alah. Doa masalah. Walihada ankarallahu ala man yad'u ahadan min dunih. Maka Allah mengingkari seseorang yang melakukan doa masalah kepada selainnya. Mimman la yamliku darra wala naf'a, kepada sesuatu yang tidak memiliki kemampuan memberi manfaat dan juga menghilangkan mudarat. Maka ini perbuatan syirik, tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada istighatsah,
ya, dia meminta kepada selain Allah, apapun itu, apapun caranya, baik dia melakukan persembahan ataupun tidak, maka dia meminta kepada sesuatu yang tidak punya manfaat sedikit pun. Dia meminta sesuatu yang tidak mampu menghilangkan keburukan sedikit pun. Maka ini adalah perbuatan yang harus dihindarkan. Dan kalau dilakukan, dengan sadar dia lakukan, dan dia tidak mau bertobat kepada Allah, maka ini berbahaya. Bisa menggugurkan kesalahan atau menggugurkan kebaikan yang telah dia kerjakan selama ini. Inilah bahayanya syirik. Bahayanya perbuatan syirik itu seperti itu. Dia bisa menghapus semua kebaikan yang dilakukan oleh pelakunya kalau pelakunya tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita selalu mengingat dari bahaya dari perbuatan syirik, termasuk istighatsah kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang khusus tadi. Kemudian selanjutnya, doa yang kedua adalah doa ibadah. Jadi doa itu ada dua, yang pertama doaul mas'alah, kemudian doaul ibadah. Anna kullama sara Allahu li ibadihi wa amrihi fa fi'luhu lillahi ibadah. Fa idza surifa min tilkal ibadah syai'an li ghairillah fa huwa musyrik musadimun lima ba'atsallahu bihi rusulah min qawli qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Jadi semua yang Allah syariatkan, yang telah Allah tetapkan aturannya, maka ini semua disebut dengan ibadah. Jadi contoh simpelnya doa ibadah itu seperti sholat. Jadi di dalam sholat kita sudah diatur mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Ini juga disebut dengan doaul ibadah. Dan di dalam doa ibadah itu ada doa masalah. Bukankah setiap kita sholat, ketika kita sujud, terkadang kita meminta sesuatu kebaikan dan meminta pertolongan dari keburukan. Berarti di dalam doa ibadah itu ada doa masalah. Ya. Jadi terkandung di dalamnya. Kalau begitu maka tidak boleh bagi kita untuk memberikan sedikit bagian dari doa ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan ketahuilah para ikhwan dan ikhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sumbernya syirik itu sebenarnya bersumber dari perbuatan hulu, perbuatan berlebih-lebihan. Ketika ada orang yang soleh meninggal dunia, kemudian orang-orang yang masih hidup, yang mereka tidak mau belajar ilmu agama, tidak mempelajari tauhid, karena meyakini kesolehan orang yang meninggal tadi. Mereka yakin orang yang soleh ini bisa membantu memenuhi hajat mereka, hingga akhirnya mereka melampaui batas dalam memuliakan, mengagungkan orang-orang yang soleh ini. Dan akhirnya mereka jatuh dalam perbuatan syirik dari perbuatan hulu. Maka semua perbuatan hulu kepada orang atau kepada makhluk ini tidak jarang biasanya akan menghasilkan perbuatan kesyirikan. Maka berhati-hatilah dalam perbuatan hulu. Kita mencintai misalkan orang yang kita anggap orang yang soleh, orang yang baik agamanya, maka cintailah dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia meninggal dunia, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mendoakan kebaikan untuk dia, kemudian kita memintakan ampunan untuk dia. Ini yang kita lakukan. Ya, jadi perbuatan ghulu ini adalah sumber, terkadang menjadi sumber terjadinya perbuatan syirik. Wa fa kullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin wa ja'ala fihi naw'an minal ilahiyyah mislu an yaqula ya sayyidi fulan unsurni. Maka semua orang yang berbuat ghulu kepada para nabi, berbuat ghulu kepada orang-orang yang soleh, dan menjadikan di dalamnya ada bentuk ibadah ilahiyah, permintaan hanya khusus kepada Allah, mislu an yaqula, misalkan orang mengatakan ya sayyidi fulan, wahai sayyid fulan, unsurni, tolonglah aku. Ini termasuk perbuatan istighosah kepada selain Allah. Au aghisni, au urzukni, atau dia mengatakan selamatkan aku, atau urzukni, atau berikan aku rezeki. Ini adalah perbuatan istighosah kepada makhluk, dan ini perbuatan yang dilarang. Wa ana fi hasbik, dan aku merasa cukup denganmu. Nah, hati-hati, merasa cukup dengan sesuatu, kemudian dia
tidak merasa cukup dengan Allah Jalla wa'ala. Terkadang ada orang itu merasa puas kalau dia telah menziarahi suatu makam, dan dia tidak akan puas ketika hanya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi orang-orang dulu itu ikhwan dan akhwat, di antara alasan mereka ketika didakwahi adalah mereka mengatakan, kami tidak menyembah penghuni kubur ini, kami tidak menyembah mayit-mayit ini, namun hanya kami jadikan mereka sebagai wasail, sebagai wasilah agar doa ini mereka sambungkan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mereka yakin kalau tidak lewat wali ini, doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berhati-hati dari perasaan apa? Wa ana fi hasbik, merasa cukup, merasa khusyuk dengan sesuatu yang jelas-jelas sesuatu ini tidak disyariatkan. Wa nahwi hadzal aqwal, dan contoh-contoh permintaan yang lainnya, faqul hadza syirkun wa dhalalun yustatabu sahibah. Semua ini tidak dibenarkan dan pelakunya diminta untuk bertobat, untuk berhenti. Siapapun dia diminta untuk bertobat kepada Allah karena dia telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan zalim itu adalah tidak memenuhi haknya Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka itu adalah perbuatan yang zalim. Dan ini tidak boleh dilakukan. Fa in taba wa illa kutila. Kalau antum tahu bahasa Arab, diartikan fa in taba, kalau dia bertobat maka itu baik untuknya. Wa illa kutilah. Kalau tidak mau dia apa? Diperangi atau dibunuh. Orang-orang yang terang-terangan berbuat kesyirikan tadi. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala innama arsalar rusula wa anzalal kutuba liyu'bad wahdah la syarikalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab hanya untuk disembah satu-satunya Allah. Maka tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Wala yud'a ma'ahu ilahun akhar, dan jangan menyeru bersamanya sesembahan yang lain. Jadi jangan beristighosah kepada Allah, tapi juga beristighosah kepada selain Allah. Terkadang orang ini pengen menipu. Di awal mereka katakan ini istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir mereka menyembelih, mereka memotong kepala tadi, kemudian mereka persembahkan kepada selain Allah. Mereka gabungkan antara tauhid dan kesyirikan. Apakah ini bermanfaat untuk mereka? Tidak. Ana aghniya'us syuraka wa anisyirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i wa ghairi taraktuhu wa syirkah, kata Allah. Maka barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dia lakukan untukku dan juga kepada selainku, aku tinggalkan dia dengan kesyirikan. Berarti orang yang mengamalkan, satu sisi dia bertauhid, satu sisi dia berbuat kesyirikan, dia campur aduk tauhid dan kesyirikan, maka semua ini akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang tidak diterima. Satu hari dia menyembah Allah, satu hari dia meminta kepada Allah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah aku minta rezeki kepadamu. Besoknya dia mendatangi kuburan, besoknya dia mendatangi pohon keramat, besoknya dia melakukan pesugihan, maka apa yang dia minta kemarin ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tinggalkan dia dengan kesyirikannya tadi. Jadi jangan sekali-kali campur adukkan antara tauhid dengan kesyirikan. Jangan sekali-kali mencampur adukan, sekali berdoa kepada Allah, sekali berdoa meminta kepada selain Allah, maka ini semuanya sia-sia. Ya, jadi ini harus kita selalu ingat, dan inilah misi utama Allah mengutus para rasulnya dan menurunkan kita. Wa qala Ibnul Qayyim rahimallahu taala, berkata ulama Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, wa min anwa'ihi ayyusyirku talabul hawaij minal mauta wal istighatsatu bihim wa tawajjuh ilaihim wa hadza aslu syirkul alam. Kata ulama Ibnul Qayyim, kata beliau, di antara perbuatan syirik adalah meminta memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang sudah meninggal dunia dan meminta pertolongan kepada mereka serta bertawakal kepada mereka, dan ini adalah asal kesyirikan yang besar.
Fa innal mayyita qad inqata'a 'amaluh. Ketahuilah, sesungguhnya mayit itu telah selesai dari amalannya. Orang yang sudah meninggal dunia, jangankan mengabulkan permintaan orang yang hidup, dia beramal pun tidak bisa lagi. Karena setelah meninggal dunia maka selesai urusan antara dia dengan urusan dunia. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala darran, dan asalnya mayit ini tidak punya kemampuan memberi manfaat dan menghilangkan mudarat untuk dirinya sendiri. Fadlan liman istighatha bih aw sa'alahu aw yashfa'alahu ila Allah. Apalagi dia mengabulkan orang-orang yang beristighosah kepadanya, atau menghubungkan doa orang yang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya kemampuan seperti ini. Mereka itu bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan selama di dunia ini. Wa hadza man jahilahu bisyafi' wal masyfu' indahu. Ini adalah orang-orang yang tidak faham dalam permasalahan meminta syafaat. Kemudian juga para ikhwan sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa amma i'tiqadum anna hadhihi tasarrufat lahum minal karamat. Adapun keyakinan mereka beristighosah kepada selain Allah yang mereka yakini mereka semua memiliki karomah. Kata mereka, kenapa harus makam ini? Karena penghuninya punya karomah. Dulu pas dia hidup punya karomah. Dia bisa menyembuhkan dengan hanya mengusap, atau dia bisa membuat seorang itu merasa lebih baik, atau semisalnya memiliki karomah. Fahuwa minal mughalatah. Ini termasuk perbuatan yang ghulat, perbuatan yang salah. Li'annal karamata syai'un min indillah. Ketahuilah ikhwah, jangan tertipu dengan orang yang mengaku memiliki karomah. Karomah itu berasal dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Min indillah. Yukrimu biha auliyah. Tujuannya apa? Allah ingin memuliakan wali-walinya. Jadi seseorang memiliki karomah, tujuannya adalah Allah ingin memuliakan wali tersebut. Dan dulu kalau antum masih ingat pelajaran tauhid, yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Itu disebut dengan walinya Allah. Jadi orang beriman dan bertakwa kalau diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, itu adalah karomah. Tapi pemberian itu adalah sebagai bentuk pemuliaan dia, karena dia adalah walinya Allah. Nah ini orang nggak sholat semasa hidup, nggak sholat, kemudian juga pelaku maksiat, bahkan dia peramal, dukun, kemudian memiliki kelebihan karena bantuan jin. Setelah dia meninggal dunia, orang berduyun-duyun mendatangi makamnya dengan mengatakan, dulu dia punya karomah. Karomah apa yang dia maksud? Karomah dari siapa yang mereka maksud? Kalau karomah dari Allah bukan seperti ini. Karomah dari Allah itu adalah diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan walinya Allah Jalla wa'ala. La qusida lahum fihi wala tahaddi. Dan karomah itu bukan karena usaha yang mereka lakukan. Jadi para wali ini mereka tidak melakukan suatu ritual untuk mendapatkan karomah. Jadi karomah itu benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang menginginkan karomah dengan puasa muti, atau dia mengunci kamarnya 40 hari 40 malam, ataupun dia harus beribadah di tempat-tempat tertentu demi mengejar karomah, ini bukan karomah. Itu adalah tipu muslihat. Tipu muslihat, bahkan itu adalah sihir, kerjasamanya dengan jin. Jadi karomah ini tidak bisa diusahakan, bukan hasil usaha, tapi itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wala qudrata wala alima, dia tidak punya kemampuan untuk memiliki karomah tersebut. Kama fi qissati Maryam ibnatu Imran, sebagaimana karomahnya Maryam bintu Imran. Kita ketahui wanita yang soleh ini tidak berusaha atau melakukan pelatihan supaya dapat karomah, tidak ada. Jadi karomah ini benar-benar milik Allah SWT. Wa Usaid bin Hudair wa Ubay Muslim al-Khawlani, dan banyak sekali para ulama yang mendapatkan karomah. Sehingga ya tidak dibenarkan orang yang sudah meninggal dunia tadi dijadikan tempat untuk beristighotsah dengan alasan karena mereka memiliki karomah. Mereka adalah walinya Allah. Walinya Allah ketika mereka masih hidup. Selesai meninggal dunia,
maka itu setelah selesai urusan mereka dengan dunia, dan kita tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mengambil ibrah, meminta kepada Allah dan meminta ampunan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Hanya ini yang bisa kita lakukan bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tidak ada yang lain. Tidak tempat untuk meminta apalagi beristighosah. Nah, kemudian bagian yang kedua, ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah, ini adalah bentuk istighosah yang dilarang. Kemudian istighosah yang diperbolehkan adalah wal istighosatu tajuzu fil asbab adh-dhahira al-'adiyah. Bolehnya seseorang beristighosah dalam sebab-sebab yang itu sebab-sebab dibenarkan, sebab-sebab yang zahir, perkara-perkara yang biasa mampu dilakukan. Misalkan dia meminta temannya, meminta bantuan ketika dia berperang dengan temannya, maka ini diperbolehkan. Intinya adalah istighosah diperbolehkan kepada makhluk apabila makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan keburukan dari yang dia minta, dari orang lain yang dia minta kepadanya, ataupun dalam perkara-perkara yang bukan menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Apabila menjadi kekhususan Allah, maka tidak boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir, para ikhwan sekalian dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah ada sebuah ayat Allah katakan dalam surat Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Dan janganlah engkau menyeru, meminta kepada selain Allah ma la yanfa'uka wa la yadurruka, yang tidak mampu memberi manfaat dan juga mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Namun kalau kamu lakukan, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dalam surat Yunus ayat ya ke-106. Ayat ini sangat jelas, kita tidak boleh meminta kepada selain Allah yang tidak memiliki manfaat dan juga tidak memiliki mudarat. Ya. Sesuatu yang tidak bisa, maka bagaimana dia bisa memberi kepada orang lain? Fakiru syai' la yu'ti. Ada sebuah istilah seperti ini, ikhwan. Fakiru syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya, maka dia tidak mampu untuk memberi. Fakiru syai' la yu'ti. Dia tidak punya kekuatan untuk memberi manfaat, tidak punya kekuatan untuk menolak mudarat. Gimana dia mau memberi kepada orang lain yang meminta kepadanya? Maka ini tidak boleh untuk dilakukan. Nah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita semua dari perbuatan syirik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Lagi-lagi kita katakan banyak meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal semuanya ya? Doa ini, doa berlindung dari kesyirikan, dihafalkan, diucapkan, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah ikhwah dan akhwat pembahasan tentang istighosah. Taib, masih ada waktu Isya kita? Jam berapa Isya kita? Habis? Baik, silakan. Wassalam. Contoh istighosah yang dimaksud gimana? Baik, kalau kita diizinkan bertemu dengan presiden, kemudian kita berhadapan langsung dengan beliau, atau diizinkan menelpon atau berkomunikasi langsung dengan beliau, kemudian mungkin di sekitar kita membutuhkan bantuan, kita minta kepada beliau, maka ini bukan perbuatan syirik. Misalkan membutuhkan bantuan sembako atau membutuhkan bantuan karena terkena dampak bencana, maka ini diperbolehkan. Jadi bukan perbuatan syirik. Kemudian yang pertama tadi apa pertanyaannya? Apakah beliau termasuk ulil amri? Apa pengertian ulil amri? Ulil amri itu adalah umara, ya, dan juga ulama, para pemimpin dan juga para ulama. Dan setiap orang yang memiliki kewenangan untuk mengurus suatu masyarakat, maka ini disebut dengan pemimpin. Dan alhamdulillah Allah berikan negara kita pemimpin muslim. Beliau adalah pemimpin, presiden kita muslim. Meskipun kita ketahui, jangankan beliau, kita juga banyak kekurangan. Ya. Semoga Allah, yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Semoga Allah melalui beliau, Allah berkahi negara ini,
Allah jadikan negeri ini negeri yang berkah, ya. Semoga Allah merahmati beliau agar beliau tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengayomi rakyat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa ala. Kalau menurut antum wali bukan? Waliul amr bukan? Hah? Presiden, pemimpin kita, Pak Jokowi pemimpin kita, yakin? Baik, Allah a'lam bishawab. Demikian ikhwah, waktunya telah habis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.